Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya, Krista Yolanda, di program Bingkisan UPTD Puskesmas Pantoloan, bincang seputar informasi kesehatan. Adapun narasumber saya pada pagi hari ini, Dr. Iwayan Sumadiasa. Selamat pagi, Dok. Pagi. Sehat, Dok? Sehat. Sebelum kita mulai ke pembicaraan kita pada pagi hari ini, mungkin ada baiknya dokter perkenalan dulu. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada yang telah diberikan untuk mengisi bingkisan. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sumadiasa. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Pantoloan dari tahun ini. Saya berasal dari Montong. Ya, sekian. Terima kasih, Dok. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah apakah menjaga kesehatan gigi dan mulut itu penting? Langsung saja kita serahkan ke yang lebih ahlinya. Oke, Dokter Wayan, silakan, Dok. Apakah menjaga kesehatan gigi dan mulut itu penting? Secara garis besar, menurut kami sebagai dokter gigi, kesehatan itu sangat penting jika ada jikanya. Jika kesehatan gigi tidak berada dalam tubuh, berarti kita akan merasa kesakitan tersebut. Jika kita sehat, berarti tidak akan menjadi hal itu menjadi penting. Maka kesehatan tersebut harus kita rawat sebaik mungkin untuk mencegah terjadinya sakit gigi. Sekarang itu kan yang kita tahu, kebanyakan itu anak-anak kecil itu kan Betul suka sekali. makan Ya. coklat, makan permen. Ya. Menurut dokter, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut itu untuk anak kecil? Biar di sana, di luar sana, ibu-ibu, tante-tante atau kakak-kakak bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut adik-adiknya. Oke, untuk pertama adalah di usia balita. Di mana di usia balita itu gigi itu tumbuh di usia 6 bulan. Gigi susu tumbuh di usia 6 bulan. Kemudian di usia 2,5 tahun gigi susu tumbuh dengan sempurna. Nah, untuk hal itu ibu sama orang tuanya, ayahnya harus menjaga kebersihan gigi dan mulut si anak tersebut. Karena untuk pergantian gigi susu menjadi gigi dewasa diawali di umur 6 tahun. Nah, di sini ada beberapa kasus di mana terjadi gigi susu yang sakit akibat yang tidak dijaga. Ada di sini giginya sudah harus dicabut di usia 6 tahun, kemudian giginya ada yang berlubang. Nah, untuk mencegahnya sangat gampang sekali menurut saya ya. Yang pertama adalah dia harus rajin untuk menggosok gigi. Perkenalkan sedini mungkin bagaimana cara mengikat gigi yang benar. Kemudian hindari mengonsumsi makanan yang manis, mungkin gula dan lain sebagainya, snack, jajanan, permen. Dan yang terakhir adalah jangan dibiasakan untuk ngedot bahasa sini itu nyusu sambil tidur. Itu sangat berpengaruh untuk merusak kesehatan gigi pada anak usia dini. Berarti itu berpengaruh, dokter? Betul. Karena kenapa? Ini kan susu ceritanya. Susu kita masukkan dalam air, apalagi kita tambah pakai gula, yang notabene susu formula itu sudah ada gula buatannya. Kita tambah dengan gula, tambah banyaklah rasa manis. Kemudian kita isi dalam botol, adiknya tertidur dengan dot. Jadi lama-kelamaan giginya akan keropos di semua permukaannya. Itu yang menyebabkan karena rasa gula tersebut diserap sama bakteri, jadi giginya cepat rapuh. Nah, gigi anak-anak lebih gampang rapuh daripada gigi dewasa. Perkenalkan sikat gigi dan mengurangi menggunakan dot itu sangat baik. Apalagi sekarang kan sudah banyak sikat pasta gigi yang ada varian rasanya, dokter ya. Jadi anak-anak sudah tidak rasa bis, ada yang rasa stroberi, rasa jeruk. Betul. Sangat banyak merek-merek yang terkait di iklan-iklan, semua bisa dipergunakan sehingga kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak bisa teratasi dengan baik. Oke. Tentu saja itu
itu harus ada contoh dari orang tua dong Betul ya. sekali, ya. Orang tua harus mencontohkan kepada anaknya biar anaknya itu bisa secara terbiasa mengikuti kebiasaan orang Iya. tuanya. Oke. Untuk selanjutnya dok, itu kan pada anak, Ya. pada anak dari mulai balita sampai dewasa. Kalau untuk remaja sendiri dok, apa pentingnya menjaga kesehatan? Transisi dari anak ke balita. Kira-kira perubahannya itu seperti apa dok? Kalau remaja itu mungkin kita bisa ukur di usia 12 tahun ke atas, di mana rasa percaya diri, rasa menggebu-gebu, Iya. mencari jati diri. Nah, untuk kesehatan gigi dan mulutnya adalah di mana semua elemen gigi dewasa sudah terpenuhi. Di mana dia itu harus kontrol rutin 6 bulan sekali. Bagaimana kita bisa mempertahankan, karena jika ada gigi yang lubang, kita tidak bisa tangani dengan segera. Ini salah satu contoh gigi yang sehat, di mana ada lingkungan yang bersih tanpa ada yang lubang. Kemudian di sebelah kanan itu adalah gigi yang lubang sebagian tanpa ada keluhan. Nah, tidak ada keluhan pun, kalau giginya berlubang harus segera ke dokter gigi. Bisa ke puskesmas, bisa ke klinik umum atau mandiri. Jadi, untuk menghindari giginya lubang, hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan. Ada sakit atau tidak harus dikontrol. Biar tidak sakit. Ya, yang kedua akan ada muncul namanya karang gigi. Karang gigi itu penyebab bau mulut. Selain penyebab bau mulut, karang gigi itu menyebabkan giginya bisa goyang. Alangkah baiknya karang gigi segera dibersihkan. Ya. Karang gigi. Oke. Terus kalau untuk lansia, apa ada penanganan tersendiri untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada lansia? Kalau lansia adalah perilakunya kayaknya harus lebih menyeluruh. Di mana lansia itu gigi akan mulai merasa tua seiring usianya. Gusi-gusinya bisa turun, kemudian gigi yang dulu warnanya putih bisa jadi kekuningan. Mungkin apalagi disertai dengan kondisi sistemik, dia mungkin diabetes mellitus atau gangguan jantung, ada darah tinggi, itu manifestasinya semua ada dalam mulut. Giginya mudah goyang, bau mulutnya kurang. Intinya jika ada gigi goyang segera dibersihkan atau dikontrol. Kemudian yang paling penting untuk gigi orang lansia adalah jika ada gigi yang hilang karena pencabutan harus segera diganti. Karena kenapa? Bisa ada dua, yang lepasan, ada yang cekat. Karena jika tidak diganti, kita akan terbiasa untuk mengunyah pakai gigi depan. Iya. Sedangkan prinsipnya untuk gigi depan adalah untuk memotong makanan, bukan untuk mengunyah. Iya, kalau gigi belakangnya tidak ada dan memaksakan mengunyah gigi depan, gigi depannya akan tipis dan lama-lama hilang. Apalagi di usia kita yang mungkin sudah lansia, produktivitas jaringan di dalam sudah tidak bagus. Jadi makanan pun harus terlumat dengan lembut sebelum kita ditelan makanannya dan menyerap ke masing-masing organ. Di sini ada, saya lihat di sini ada gambar kawat gigi lah. Ini apa dah? Kalau bisa dijelaskan. Sebelum ke kawat gigi kita ke gigi kita asli gigi dulu ya. Oke. Jadi kita mau pemahaman sedikit cara menyikat gigi. Oke. Ya. Menyikat gigi pada umumnya menurut riset kesehatan dasar 2018, kesehatan gigi dan mulut di Indonesia itu untuk cara menyikat gigi hanya mungkin sekitar 2,5% dari populasi. Jadi kurang lebih ada 90 atau lebih persentasinya yang orang keliru cara menyikat gigi. Oh iya, saya juga masih benar. kayaknya masih salah. Kayaknya masih salah menyikat gigi. Ya, sikat gigi itu pentingnya adalah bukan karena kekuatannya, tapi karena teknik yang tepat. Oke, ini salah satu contoh. Sikat gigi itu tidak boleh untuk maju mundur. Kayak lagu Syahrini maju mundur. Ya, harus ada ya. Lagu Syahrini maju mundur cantik. Jadi sikat gigi itu harus sesuai dengan arah tubuh gigi. Misal untuk gigi atas tumbuhnya ke bawah. Jadi sikatnya harus luasnya sama ke bawah dan ke atas.
Gini. Atas bawah, benar, atas bawah. Jadi tidak harus maju mundur. Karena kalau maju mundur, resikonya adalah gigi gampang tipis dan gusi gampang berdarah. Nah, perilaku saya harus menyikat gigi sampai gusi berdarah. Nah, itu mohon maaf, itu keliru. Karena semakin sering gusi berdarah, itu ada pertanyaan, apakah gusinya sehat? Karena kalau nyikat gigi sampai berdarah, dikhawatirkan giginya berlubang, ada karang gigi atau enggak bulu sikat yang sudah kasar. Ya, bulu sikat itu jangan, bulu sikat gigi jangan sampai kayak sikat baju. Iya. Ya, harus Keras. sampai bulu lembutnya harus dipertahankan. Setelah sikat gigi ke atas ke bawah dengan baik di semua permukaan gigi, poin terpenting adalah dibiasakan untuk menyikat lidah. Oh, lidah. Yes. Oh, lidah. Saya juga sama. Karena lidah secara mikroskopik, secara kecil banyak celah-celah yang bisa selip sisa-sisa makanan. Apalagi untuk ibu atau bapak yang perokok, lidahnya sampai gelap hitam, itu menandakan lidahnya kotor. Dan halitosis, bau mulut, itu bersumber dari paling besar adalah lidah yang menempel sisa makanan yang menempel di lidah. Nah, selanjutnya adalah treatment planning. Treatment planning itu adalah jika terjadi sesuatu yang dalam tanda kutip tidak mengenakan pada gigi. Yang kembali tadi, kalau untuk kasus yang remaja, biasanya pertumbuhan gigi yang paling belakang, kami sebut gigi bungsu, itu sangat menyakitkan. Banyak yang datang ke puskesmas mengeluhkan mungkin usia 17 tahun, 25 tahun sampai 30 tahun ke atas mengeluhkan, dok, gigi kami sakit tapi kami tidak tahu penyebabnya, tidak ada lubang. Dikarenakan karena tumbuhnya gigi ujung, gigi bungsu, seperti ini tadi. Ya. Karena gigi seharusnya tumbuhnya ke atas, sama-sama tumbuh ke atas, cuman gigi bungsunya tumbuhnya miring. Tumbuh miring tersebutlah yang membuat gigi-gigi yang lain jadi sakit. Itu karena apa? Bisa Nah, pertama bisa karena rahangnya kecil, jadi gigi itu tumbuh langsung besar. Kedua, karena mungkin posisi giginya memang sudah miring. Untuk hal ini, berapapun dikonsumsi obat tidak akan ada kuat atau sembuh. Langkahnya adalah kita harus cabut. Nah, sebelum cabut, penanganannya adalah dilakukan foto ronsen demikian untuk mengetahui derajat kesulitannya. Bisakah tindakannya dilakukan di puskesmas atau enggak kita merujuk ke fasilitas yang lebih tinggi untuk tindakan tersebut. Oh, gitu. Saya baru tahu ya. Kalau ternyata gigi itu juga di ronsen. Ya, di ronsen untuk mengetahui lokasi tindak kesulitannya. Selanjutnya saya lihat ada kawat gigi dong. Saya Kalau penasaran dulu sama sih kawat ini giginya. hanya contoh dimana kita mungkin sekarang sudah zaman sudah maju ya. Iya. PD pun agak meningkat dengan gigi yang maju mundur, bilang ya untuk apa ya untuk sekolah kedinasan TNI Polri pun harus giginya rata. Jadi tujuan untuk pemakaian gigi kawat, mohon maaf, hanya untuk treatment atau perawatan. Ya, kami beberapa kasus lihat ada beberapa pasien yang mungkin pasang kawat gigi hanya untuk dalam tanda kutip fashion. Iya, fashion. Ya, kalau kami tidak menganjurkan ya, karena pemasangan kawat gigi tersebut jika tidak dikontrol di waktu tertentu, mungkin 1 bulan atau 2 bulan sekali, jika pergerakannya kita tidak lihat akan tambah merusak lebih parah dari ini. Iya, itu gigi, belum dari tulang-tulang gigi yang usia terlibat. Jadi alangkah baiknya kalau memang mau melakukan kawat gigi atau pasang behel, dikonsultasikan kepada mungkin bisa terapis gigi atau enggak ke dokter gigi yang ahli di bidangnya. Iya, soalnya sekarang berarti sebelum pasang kawat gigi biasanya kan untuk anak-anak muda lagi trennya pakai kawat gigi. Alangkah baiknya dikonsultasikan ke dokter dulu. Terus biar kita tahu juga misalnya jenis kawat giginya yang seperti apa ya. Dokter ya, kawat gigi ini bermacam-macam juga dok. Ini sedikit saya tanyakan juga dok, untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil penanganannya itu seperti apa?
yang sejauh ini ibu hamil itu sangat krusial ya, apalagi dalam sakit gigi. Karena kenapa? Sebelum hamil pun kita harus merencanakan untuk program tersebut. Apalagi lagi marak-maraknya stunting, sudah dari tahun 2018, bahkan di Kota Palu dari 2021 kita lagi mendorong program stunting untuk meminimalisir atau meniadakan adik-adik atau bayi stunting. Nah, stunting demikian, kenapa kita ada kaitannya dengan ibu hamil? Karena jika terjadi kesakitan gigi pada ibu hamil itu tidak boleh mengonsumsi obat sembarangan. Pertama, tidak boleh mengonsumsi obat sembarangan. Yang kedua, tidak boleh giginya dilakukan tindakan apapun. Karena di dalam situasi yang perubahan hormonal, hal-hal yang seperti itu gampang terjadi. Misal, sebelum program hamil, sebaiknya ibu atau bapak yang akan melakukan hamil dicek dulu kesehatan gigi dan mulutnya. Jika ada gigi lubang, ada goyang, itu harus ditindaklanjuti. Karena kenapa? Di saat ibu hamil, di trimester pertama itu sudah mulai pembentukan janin, yang dimana kondisi atau nutrisi harus dijaga. Cara menjaga kondisi nutrisi itu kan dimulai dari mulut kita. Jika mulut kita berlubang giginya, bengkak gusinya, jadi nutrisi yang dibutuhkan sama bayi dan ibu itu tidak akan mencukupi. Jadi alangkah baiknya semua kondisi kesehatan gigi dan mulut dikonsulkan dulu, diperiksa dulu. Ya, karena lumayan nih, hampir 1 tahun lebih kalau sakit gigi. Biasanya ada bawaan hamil dok ya? Ya. Sakit gigi bawaan hamil 9 bulan sakit gigi, aduh. Itu keliru ya, karena sakit gigi tidak bawaan hamil. Karena gigi tidak dibersihkan, jadi sakit berkepanjangan. Sakit gigi 1 hari aja menyiksa sekali. Apalagi 9 bulan, wah, kasihan ibunya. Iya, berarti salah dokter. Ya saya sering dengar itu. Biasanya dibilang bawaan hamil itu sakit gigi sampai 9 bulan itu tak berhenti. Mungkin diluruskannya adalah kan ini lagi kondisi hamil, balik ke tadi perubahan hormonal kan. Jadi kondisi asam di dalam mulut itu meningkat. Nah, kondisi asam itu terjadi karena pertama perubahan hormonal, yang kedua air ludah itu kurang berproduksi. Air ludah itu merupakan kami sebut self cleansing. Maksudnya adalah pembersih alami dalam tubuh. Jadi tidak perlu sikat gigi dengan air ludah. Di mana air ludah atau air liur tidak berproduksi dalam mulut, bakteri berkembang biak. Di mana mulut rasa asam, disitulah bakteri lagi banyak-banyaknya. Nah, jika bakteri lagi banyak-banyaknya, melihat gigi yang lagi lubang, bakteri ini masuk ke lubang tersebut. 1 hari, 2 hari belum sakit, mungkin 3 hari atau seminggu kalau bakterinya banyak. Di situ kesakitan akan terjadi, diobati pun sulit, ditambal pun tidak akan bisa. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati di kasus ini. Oke, dok, ini saya mau bertanya kan biasanya ada banyak kasus. Biasanya kalau sakit gigi sudah sakit sekali, mungkin sudah tak tertahankan itu. Biasanya pasien itu mau giginya itu dicabut saat itu juga. Tetapi kan biasanya disarankan sama dokter tunggu sakitnya hilang dulu. Jadi sebenarnya untuk penanganan itu gimana dok? Oke. Jadi kalau dari keilmuan kami, kenapa kita awalin dulu? Kenapa giginya sakit? Gigi sakit itu diawali pasti dengan gigi yang berlubang. Nah, gigi sakit itu kami sebut namanya inflamasi. Inflamasi itu peradangan. Peradangan pada gusi. Peradangan pada gusi yang menyebabkan giginya sakit. Kemudian setelah peradangan terjadi, wah, pasti pasiennya kok rasa sakit ya. Oh, dia masih tahan dulu sakitnya ini ceritanya. 2 hari kemudian bengkak lah, sampai guling-guling dan tempat tidur, barulah datang ke fasilitas kesehatan, biasanya rumah sakit. Datang, dok, gigi kami sakit, gigi saya sakit.
minta tolong kok cabut, saya sudah tidak tahan. Nah, Iya, banyak yang begitu. perilaku tersebut ya kami bilang keliru ya. Selain sewajarnya sebelum dia sakit sangat tinggi, sangat keras, harus ke dokter lebih dulu. Karena jika kita lakukan tindakan tersebut tapi dilakukan pencabutan, sebelum pencabutan kita awali dengan pemberian anestesi, suntik keram. Suntik keram tersebut, anestesi tersebut tidak akan mempan. Karena kenapa? Gusi yang lagi radang, lagi bengkak, kita suntik keram akan tambah sakit. Karena lingkungan yang besar kita tambah lagi volumenya akan tambah sakit. Pertama akan tambah sakit, yang kedua giginya tidak akan teranestesi, jadi akan tetap sakit giginya. Yang terakhir adalah ya semoga dijauhkan terjadinya perdarahan. Jika terjadi perdarahan kita tidak bisa menyetopnya, wah kemungkinan buruk terjadi akan lebih meningkat. Jadi kalau datang ke fasilitas kesehatan sakit giginya, kami akan memberi obat dulu. Tujuannya adalah pertama menenangkan gigi yang lagi sakit, yang kedua menurunkan bengkak, yang ketiga membunuh bakteri penyebab sakit. Habis itu, habis obat mungkin seminggu setelah itu dikontrol kembali. Nah, pinternya masyarakat yang tidak sakit kok datang lagi. habis itu sakit datang lagi. Ya. Begitu. Jadi tidak bisa berburu-buru, jadi harus dikontrol itu. Jadi harus sabar-sabar ya. Kalau dokter bilang datang lagi. Terus tambahan lagi, sekarang teknologi kan sudah canggih. Mungkin dulu di zaman orang tua kita, kalau sakit gigi pasti cabut. Iya. Sekarang itu ada namanya perawatan saluran akar gigi. Jadi jika ada treatment planning yang bisa memungkinkan bapak ibu giginya tidak usah dicabut, ditambal saja. Tidak dong, besok sakit lagi kalau ditambal. Iya, biasanya begitu. Biasanya itu mungkin pasien yang belum paham dengan teknik tersebut. Jadi kalau gigi lubang itu selayaknya ditambal, kecuali sisa akar gigi ya. Karena sisa akar gigi sulit untuk dipertahankan, yang dicabut. Nah sekarang untuk melakukan tingkatan itu semua ada fasilitasnya. Jadi kalau boleh pakai memang jaminan kesehatan yang diberikan sama negara dalam bentuk kartu sehat BPJS ya. Jadi semua tercover, jangan sampai wah ke dokter gigi itu mahal. Dokter gigi ya banyak perilaku mungkin yang negatif, kita cut, kita potong, pakailah BPJS tersebut. Ya datanglah ke tempat yang ahli. Daripada BPJS dengan dokter ya. Ya, kasihan juga ya. Lebih baik ke fasilitas kesehatan biar ditangani sama dokternya. Di sini mungkin ada beberapa poin yang bisa saya tangkap dokter ya. Yang pertama itu kalau misalnya sakit gigi ke puskesmas dulu, ya diperiksa dokter dulu. Itu diperiksa dulu apa sudah bisa dicabut atau belum. Terus selanjutnya untuk pemakaian behel itu harus sesuai dengan anjuran dokter. Harus untuk perawatan. Harus dalam bentuk perawatan. Ya seperti itu. Terus pada ibu hamil ada treatment khusus untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Cukup ya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ingin nanti untuk video ini akan kita share kembali di Facebooknya Puskesmas Pontoloan, dan jika untuk menonton kembali silakan ditonton kembali di Facebook Puskesmas Pontoloan atau di YouTube-nya Puskesmas Pontoloan. Mungkin itu saja live streaming kita dalam program Bingkisan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak